Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Harica Ramadhani, tempat kita belajar dan berbagi ilmu tentang Islam. Perkenalkan, nama saya Harica Ramadhani dari kelas 2B Prodi PAI Fakultas FAI Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Konten video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ibu Aida Arini, yakni pengantar studi Islam. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mendalam, yaitu landasan hadis sebagai sumber kajian Islam dan mengatasi problematika pemalsuan hadis. Seperti yang kita ketahui, hadis adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pemalsuan hadis telah menjadi masalah yang signifikan sejak zaman dulu. Mari kita pelajari bersama tentang pentingnya hadis dalam kajian Islam dan bagaimana kita dapat mengatasi masalah pemalsuan hadis ini untuk menjaga keaslian ajaran Islam. Tujuan dari video ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kedudukan hadis dalam Islam dan pentingnya menjaga keaslian hadis dari segala bentuk pemalsuan. Dengan memahami lebih dalam, kita dapat lebih bijak dalam mengamalkan ajaran Islam. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap bagi Al-Quran. Hadis bisa dikategorikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama qauli, yang artinya perkataan, yang kedua fi'li, yang artinya perbuatan, dan yang ketiga takriri, yang artinya persetujuan atau pengakuan Nabi atas tindakan para sahabat. Semua ini membantu kita memahami bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diingat bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis adalah penjelasan dan penerapan dari ajaran-ajaran Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi. Al-Quran memiliki keistimewaan dalam segi bahasa dan isi yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Sedangkan hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang bagaimana mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Hadis memegang peranan penting dalam hukum Islam sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Contoh penggunaannya adalah dalam hal tata cara sholat yang detailnya banyak dijelaskan dalam hadis. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat. Namun, detail tentang bagaimana cara melaksanakan sholat seperti jumlah rakaat, bacaan dalam sholat, dan gerakan-gerakan tertentu dijelaskan melalui hadis. Hadis juga memainkan peranan penting dalam menjelaskan hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contohnya adalah zakat fitrah, yang tidak disebutkan jumlah pastinya dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan dalam hadis. Problematika pemalsuan hadis. Fenomena pemalsuan hadis mulai terjadi sejak masa sahabat Nabi, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Puncaknya terjadi pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, di mana banyak pihak yang memalsukan hadis untuk kepentingan politik dan pribadi. Pemalsuan hadis mulai marak ketika Islam berkembang pesat dan terjadi banyak konflik politik serta perselisihan internal di kalangan umat Islam. Beberapa pihak memanfaatkan hadis palsu untuk mendukung kepentingan mereka sendiri. Motif di balik pemalsuan hadis sangat beragam, mulai dari kepentingan politik untuk mendukung kekuasaan tertentu, ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, hingga sektarianisme untuk mendukung faham atau kelompok tertentu. Contohnya, dalam konteks politik, beberapa penguasa pada masa dinasti Umayyah menggunakan hadis palsu untuk melegitimasi kekuasaan mereka dan menguatkan posisi mereka di mata masyarakat. Dampak pemalsuan hadis. Pertama, pemalsuan hadis dapat mengaburkan keaslian ajaran Islam dan menyebabkan perbedaan interpretasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, hadis palsu bisa mengandung ajaran-ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, sehingga dapat menyesatkan umat. Yang ketiga, hadis palsu dapat memengaruhi praktik ibadah umat Islam. Sebagai contoh, beberapa hadis palsu mungkin mengajarkan ritual atau doa yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi.
Misalnya, ada hadis palsu yang mengajarkan praktik-praktik ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, seperti cara-cara sholat yang tidak sesuai atau amal-amalan khusus yang sebenarnya tidak pernah diajarkan. Upaya mengatasi problematika pemalsuan hadis. Yang pertama, ilmu hadis atau mustalah al-hadis adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara memverifikasi keaslian hadis. Ini termasuk penelitian tentang sanad atau rantai perawi dan matan atau isi hadis. Ilmu ini berkembang seiring dengan semakin banyaknya hadis yang diriwayatkan dan kebutuhan untuk membedakan antara yang sahih dan yang palsu. Kedua, teknik verifikasi hadis. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam ilmu hadis, seperti kritik sanad yang meneliti keabsahan rantai perawi, dan kritik matan yang menganalisis isi hadis untuk memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Islam yang lain. Dalam kritik sanad, para ulama meneliti rantai perawi yang menyampaikan hadis. Mereka memastikan bahwa setiap perawi adalah orang yang terpercaya dan memiliki ingatan yang kuat. Sedangkan dalam kritik matan, para ulama menganalisis isi hadis untuk memastikan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis sahih lainnya. Misalnya, jika ada hadis yang menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis tersebut perlu dipertanyakan keasliannya. Ulama akan meneliti rantai perawinya, apakah mereka dikenal jujur dan terpercaya. Jika ditemukan bahwa ada perawi dalam rantai sanad yang dikenal sebagai pembohong atau memiliki karakter yang meragukan, maka hadis tersebut bisa dianggap lemah atau bahkan palsu. Ketiga, klasifikasi hadis. Hadis diklasifikasikan berdasarkan tingkat keautentikannya, menjadi sahih atau autentik, hasan atau baik, dhaif atau lemah, dan maudhu atau palsu. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dan perawinya adil serta dabit atau kuat hafalan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya juga bersambung dan perawinya adil tetapi ada sedikit kelemahan dalam hafalan perawinya. Hadis dhaif adalah hadis yang memiliki kelemahan signifikan baik dalam sanad maupun matannya sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum. Hadis maudhu adalah hadis yang dipastikan palsu karena ada bukti kuat bahwa hadis tersebut direkayasa atau disandarkan secara tidak sah kepada Nabi Muhammad. Klasifikasi ini penting untuk membantu umat Islam mengenali hadis yang dapat diandalkan dan yang tidak. Dengan demikian, kita dapat mengamalkan ajaran yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Klasifikasi ini juga membantu dalam menghindari amalan-amalan yang didasarkan pada hadis palsu yang bisa menyesatkan umat Islam. Keempat, peran ulama dan ahli hadis. Para ulama dan ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya telah berkontribusi besar dalam mengumpulkan dan menyaring hadis-hadis yang sahih. Karya-karya mereka menjadi rujukan penting dalam kajian hadis. Imam Bukhari misalnya menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan dan menyaring hadis-hadis sahih untuk disusun dalam kitab Sahih Bukhari yang diakui sebagai salah satu kitab hadis paling terpercaya. Imam Muslim juga menyusun kitab Sahih Muslim dengan metode yang ketat dalam memverifikasi keaslian hadis. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memverifikasi hadis, menyusun kitab-kitab yang membedakan hadis sahih dari yang lemah atau palsu. Upaya mereka membantu mengidentifikasi dan menghilangkan hadis palsu dari literatur Islam. Kelima, pendidikan dan kesadaran tentang hadis. Pendidikan tentang ilmu hadis sangat penting bagi umat Islam. Ilmu hadis adalah disiplin ilmu yang mempelajari segala aspek tentang hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami ilmu ini, umat Islam dapat mengenali dan menilai keaslian suatu hadis. Kesadaran akan pentingnya ilmu hadis membantu dalam mengurangi penyebaran hadis palsu yang bisa menyesatkan dan merusak pemahaman umat tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Banyak lembaga pendidikan Islam
baik formal maupun non-formal, telah menyelenggarakan berbagai program untuk mengajarkan ilmu hadis. Program-program ini meliputi kursus, seminar, dan penyediaan materi online yang dapat diakses oleh siapa saja. Inisiatif ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memverifikasi hadis. Misalnya, Universitas Islam terkemuka seringkali memiliki fakultas khusus yang mempelajari ilmu hadis. Selain itu, berbagai situs web dan platform media sosial juga menyediakan konten edukatif mengenai hadis. Studi kasus pemalsuan hadis. Mari kita lihat beberapa contoh kasus pemalsuan hadis yang terkenal untuk memahami lebih baik masalah ini. Kasus pertama, salah satu contoh adalah hadis tentang keutamaan suatu amalan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hadis ini dibuat-buat untuk memotivasi orang melakukan amalan tertentu. Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata sanad atau rangkaian perawi hadis dari hadis ini tidak valid dan isinya bertentangan dengan ajaran Islam lainnya. Misalnya, ada hadis yang menyebutkan keutamaan tertentu bagi orang yang melakukan sholat pada waktu tertentu dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kasus kedua, contoh lainnya adalah hadis yang digunakan untuk mendukung kebijakan politik tertentu. Pada masa dinasti Umayyah, hadis ini direkayasa oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan politik. Penelitian lebih lanjut oleh para ulama menemukan bahwa hadis ini tidak memiliki sanad yang sahih dan perawinya dikenal sebagai pembohong. Hadis semacam ini seringkali digunakan untuk memberikan legitimasi agama terhadap tindakan atau kebijakan yang sebenarnya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Analisis kasus dari kedua kasus tersebut. Dalam kedua kasus ini, ulama menggunakan metode ilmiah untuk meneliti sanad dan matan atau isi hadis. Mereka mengecek kredibilitas perawi, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut, dan memastikan bahwa setiap perawi dalam rantai sanad memiliki reputasi yang baik dan dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu hadis dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Hadis palsu tidak hanya menyesatkan umat, tetapi juga dapat menyebabkan perpecahan. Dalam konflik di antara umat Islam, misalnya hadis palsu yang mendukung tindakan tertentu dapat membuat umat Islam mengikuti praktik yang sebenarnya tidak dianjurkan oleh Nabi. Langkah penyelesaian. Untuk mengatasi masalah ini, para ulama telah menerbitkan berbagai kitab yang menjelaskan keaslian dan kepalsuan hadis, seperti kitab Al-Mawdu'at yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Mereka juga gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merujuk kepada hadis sahih melalui ceramah, buku, dan media lainnya. Upaya ini sangat penting agar masyarakat dapat membedakan antara hadis yang sahih dan yang palsu, sehingga dapat menjalankan ajaran Islam dengan benar. Kesimpulannya adalah hadis adalah sumber kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Quran dan sangat penting untuk dipelajari. Pemalsuan hadis telah menjadi masalah sejak lama dan memiliki dampak signifikan terhadap keaslian ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang ilmu hadis sangat diperlukan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Saran saya, kita harus selalu bersikap kritis dan menggunakan ilmu hadis untuk memverifikasi keaslian hadis yang kita pelajari. Dengan demikian, kita dapat menjaga kemurnian ajaran Islam dan menghindari kesalahpahaman. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf dan mohon dimaklumi karena saya masih pemula. Jika Anda memiliki pertanyaan atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya hadis dalam Islam dan cara mengatasi pemalsuan hadis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung saya dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.